Pertanyaan lewat email sekarang dari Irfan. Pak Am, kami 7 bersaudara, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ibu saya bersikeras untuk membagikan waris dengan proporsi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan? Ya, memang kalau kita cermati dalam firman Allah, sebenarnya kita harus punya pemikiran bahwa yang namanya harta itu milik Allah, ya. Jadi tolong diingat, harta itu adalah milik Allah. Nah, kalau kita hanyalah yang dititipi, jadi kita ini yang dititipi saja. Nah, kalau yang menitipkan itu menetapkan suatu aturan, ya tentu kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh yang menitipkan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mojang-bujang Bapak Ibu perlu disadari, harta kita itu adalah sebenarnya titipan, bukan milik kita, itu titipan Allah. Nah, kata Allah bahwa harta yang Allah titipkan itu harus dibagi dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Bagaimana cara-cara yang Allah kehendaki? Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13, ya, ayat 14. Jadi harta yang kita miliki ini harus dibagikan menurut aturan yang Allah tetapkan. Di antaranya surat An-Nisa ayat 11 dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah tetapkan untukmu, Allah syariatkan untukmu tentang pembagian harta anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi seorang anak laki-laki itu sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Itu ketentuan Allah, pemilik harta. Karena kita mah hanya dititipi saja. Bagaimana kalau kita nggak mau? Nggak adil ya. Udahlah saya mah sama rata. Nah, itu harus dibaca surat An-Nisa ayat 13-nya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu ketentuan Allah. Ayat 11, ayat 13-nya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, siapa yang berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, lihat ayat 14-nya surat An-Nisa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabum muhin. Niscaya Allah akan memasukkan ke dalam azabnya, kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi mojang-bujang Bapak Ibu perlu digaris bawahi bahwa kalau kita itu melaksanakan hukum-hukum Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan terbaik. Tapi kalau kita menentang, ya, maka Allah akan memberikan sanksinya. Ini surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Nah, di ayat 11-nya bicara tentang hukum warisan. Jadi mojang-bujang coba Anda lihat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 itu tentang warisan. Dan diawali dengan apa? Yusikumullahu fi auladikum. Allah tetapkan
tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Itu sudah cukup jelas ya. Nah, lalu di ayat 11 itu warisan, ayat 12 warisan, ayat 13 Allah mengingatkan itu ketentuan-ketentuan Allah. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu ketentuan Allah. Siapa taat pada Allah dan Rasul, Allah akan masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa dzalikal fauzul azim. Dan itu keberuntungan yang sangat besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Siapa yang durhaka terhadap Allah dan Rasul dan melanggar aturan-aturannya, Allah akan masukkan ke dalam azabnya yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu ayatnya sudah cukup jelas. Jadi sekarang tinggal bagaimana Anda memberikan masukan kepada ibu Anda ya. Sebenarnya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin memberikan pembagian harta secara rata ya, jangan lewat warisan, itu lewat hibah. Hibah itu artinya ketika kita hidup kita sudah membagikan. Jadi ketika kita meninggal sudah tidak ada harta yang dibagikan lagi, karena yang namanya warisan itu matarokahul mayyitu min malin aw haqqin. Apa yang ditinggalkan oleh mayit min malin berupa harta aw haqqin atau hak. Jadi yang namanya warisan itu harta yang jadi peninggalan almarhum ya. Nah, kalau saya misalnya masih hidup nih sekarang, saya punya sedikit harta, saya sudah bagikan. Misalnya anak pertama saya kasih ini, anak kedua ini, anak ketiga ini. Ya, itu namanya hibah. Jadi kalau ingin memberikan secara sama rata itu hibah. Hibah itu artinya kita berikan harta ketika kita masih hidup. Itu hibah. Kalau warisan itu adalah harta yang menjadi bagian anak-anak kita setelah kita meninggal ya. Jadi Anda tinggal memberikan masukan pada ibu Anda ya. Kalau Anda sudah memberikan masukan tapi ibu Anda tetap seperti itu, ya itu hak dia untuk memilih apapun. Yang pasti Anda sebutkan ayatnya. Jadi itu bukan karena keinginan Anda, tapi memang itu keinginan Allah sebagai pemilik harta. Anda buka saja, tunjukkan surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14 ya. 11, 12 itu warisan, 13 itu balasan bagi orang yang melaksanakan hukum Allah. Kemudian ayat 14-nya sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan-aturan Allah, begitu ya.